Pemirsa, Polda Metro Jaya menyebar foto Rizik Syihab ke seluruh Indonesia sebagai tersangka kasus percakapan berkonten pornografi. Foto Rizik Syihab disebar karena masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan setelah menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka, Rizik langsung masuk ke dalam daftar pencarian orang karena tidak kunjung hadir untuk diperiksa sebagai tersangka. Foto Rizik Syihab telah disebar ke polisian, ke Polres-Polres, bahkan hingga ke Polsek-Polsek. Argo Yuwono mengatakan penyebaran foto ini sudah sesuai dengan SOP dan diharapkan masyarakat yang mengetahui keberadaan Rizik Syihab dapat melapor ke kepolisian terdekat. Belum dapat informasi. Nanti kalau misalnya Polda Metro Jaya terus berkoordinasi dengan Interpol dan pihak imigrasi terkait dengan rencana pencabutan visa tersangka dugaan kasus pornografi Rizik Syihab. Sementara Kejaksaan memastikan gelar perkara penyidikan tersangka dugaan kasus pornografi Firza Hussein akan dilakukan pada hari Selasa besok. Visa pimpinan FPI Rizik Syihab akan habis masa berlakunya pada 12 Juni mendatang. Saat ini Polda Metro Jaya terus berkoordinasi dengan pihak intelijen dan imigrasi terkait kepulangan Rizik dari Arab Saudi. Kepolisian menyatakan pencabutan visa tersangka kasus percakapan berkonten pornografi itu akan bergantung pada tindak lanjut tim penyidik. Polda Metro Jaya juga masih menunggu hasil kajian Interpol atas permintaan red notice terhadap Rizik. Untuk mendalami kasus ini, Polda Metro Jaya rencananya akan memanggil Fatimah Hussein Assegaf atau KMA dan Firza Hussein pada 6 dan 7 Juni 2017. Ya nanti bagian daripada penyidik ya untuk melihat ya, kita nanti tentunya pasti akan ada koordinasi ya, itu nanti dengan pihak imigrasi ya tentunya di situ. Dan kita juga nanti akan mempertanyakan bagaimana apakah yang bersangkutan nanti kita upayakan untuk dibujuk untuk segera kembali tanah air di situ. Ya. Pak Rizik benar nggak sih Pak diberi suaka di sana Pak oleh pemerintah Arab? Saya nggak dapat informasi itu. Sementara itu, Kejaksaan memastikan gelar perkara kasus dugaan pornografi dengan tersangka Firza Hussein akan dilaksanakan pada 6 Juni 2017 di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Pelimpahan berkas tersangka Firza telah dilakukan Polda Metro Jaya sejak 29 Mei lalu. Mengenai pornografi, itu kita baru menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP. Yang menjadi kewajiban dari penyidik untuk menyampaikan kepada jaksa penuntut umum. Sementara untuk yang lain, Firzanya sendiri itu berkasnya sudah diserahkan kepada kejaksaan, untuk sekarang sedang diteliti. Apakah sudah memenuhi unsur-unsur, memenuhi syarat untuk dinyatakan lengkap atau belum. Kasus dugaan percakapan berkonten pornografi yang melibatkan Rizik Syihab dan Firza Hussein mulai viral di media sosial sejak Januari lalu. Keduanya kini berstatus sebagai tersangka dan terancam pidana selama lebih dari 5 tahun penjara. Tim Liputan Metro TV. Pihak kepolisian masih mempertimbangkan jalur lain seperti pencabutan paspor agar bisa menghadirkan Rizik Syihab di Indonesia untuk diperiksa sebagai tersangka. Dan pemirsa, hingga saat ini polisi masih fokus pada pengajuan red notice kepada Interpol Pusat. Sementara itu pihak Ditjen Imigrasi Kemenkumham masih berkomunikasi terus dengan Polda Metro Jaya. Terkait penetapan tersangka dan pemeriksaan Rizik Syihab, hingga kini Polri masih fokus pada pengajuan red notice kepada Interpol Pusat. Jalan lain untuk bisa menghadirkan Rizik Syihab seperti pencabutan paspor masih dalam pertimbangan Polri. Tahapan-tahapan sebelumnya kita sudah lakukan, diantaranya kita membuatkan surat penangkapan, kemudian kita juga membuat dalam daftar pencarian orang, dan kemudian kita mengajukan kepada Interpol Pusat untuk bisa menerbitkan red notice. Ini juga kita masih tunggu dan beberapa pertimbangan untuk bisa menghadirkan itu akan kita lakukan. Ditjen Imigrasi Kemenkumham belum menerima surat resmi dari Polri terkait rencana pencabutan paspor Rizik Syihab. Jadi imigrasi tidak bisa berinisiatif karena imigrasi hanya melakukan upaya. Harus ada permintaan resmi tertulis dari aparat penegak hukum sesuai dengan aturan undang-undang. Ini tinggal dari penyidik Polri bisa memanfaatkan, tapi saya sudah bertemu dengan Wakapolda Metro Jaya untuk membicarakan secara lisan. Nah, kita tidak bisa lisan semata, harus ada tertulisnya. Sesuai Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12, pencabutan paspor tidak menghilangkan status kewarganegaraan WNI tersebut.
Polda Metro Jaya menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka kasus percakapan berkonten pornografi dan menjerat pimpinan Front Pembela Islam itu dengan undang-undang pornografi. Ditjen Imigrasi masih menunggu visa yang dikeluarkan negara yang dikunjungi Rizik Syihab habis masa berlakunya untuk kemudian dilakukan tindakan deportasi dari negara yang bersangkutan. Tim Liputan Metro TV. Dan saat ini kita sudah tergabung dengan Kombes Pol terkait dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Bapak Argo Yuwono. Selamat sore Pak Argo Yuwono. Selamat sore Mbak. Pak Argo, ini terkait dengan status penetapan tersangka Rizik Syihab dalam kasus chat WhatsApp berkonten pornografi. Ini terkait dengan hal ini, apakah benar bahwa saat ini Rizik Syihab sudah ditetapkan sebagai tersangka? Mungkin hari ini suara kecil sekali. Ya Pak Argo, apakah benar bahwa saat ini Rizik Syihab sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus chat WhatsApp berkonten pornografi? Ya, tadi penyidik Polda Metro Jaya yang menangani kasus konten pornografi itu siang tadi melakukan gelar perkara berkaitan dengan kasus itu ya. Nah, gelar perkara yang dihadiri oleh beberapa penyidik itu bahwa kesimpulannya setelah kita lakukan gelar perkara bahwa saksi Habib Rizik kita naikkan sebagai menjadi tersangka. Itu semua berdasarkan daripada alat bukti ada keterangan saksi, keterangan saksi ahli, dan dari hasil lapor itu, dan dari berupa HP, berupa chatting, hasil percakapan itu dari saksi ahli, kita layak untuk meningkatkan status tersebut. Demikian Mbak. Ya, berarti siang tadi bahwa sudah ditetapkan Rizik Syihab juga sebagai tersangka demikian ya Pak Argo? Ya betul, betul. Ya, dalam hal ini pasal apa yang akan dikenakan atau yang akan menjerat Rizik Syihab? Ya tentunya kan sudah kita sampaikan bahwa ada di Undang-Undang Pornografi ada pasal 4 kemudian pasal 6 dan pasal 8 yang semuanya ini dan pasal 9 di Undang-Undang Pornografi ini akan kita persakakan di dalam kasus ini nanti sesuai dengan unsur-unsur yang sudah kita dapatkan dari serangkaian daripada tindak pidana yang sudah terjadi. Demikian Pak. Ya Pak Argo, ini terkait dengan yang bersangkutan saat ini masih dalam tidak ada di ataupun masih dalam pencarian. Nah, ini bagaimana upaya dari pihak polisian? Kita besok akan melaksanakan rapat dengan Divukter Mabes Polri di Binter itu. Nanti kita akan membuat rencana lanjut seperti apa. Besok kita akan membuat surat perintah penangkapan dengan kita cek ke imigrasi, kapan berangkatnya, kapan habis visanya, dan nanti setelah itu baru penyidik pun juga bisa nanti akan memberikan DPO. Tapi kita nanti baru koordinasi dengan Divukter dan Interpol, gitu Mbak itu. Ya, berarti sejauh ini nanti akan ada upaya-upaya yang akan dilakukan polisi seperti itu Pak Argo? Ada Nanti kita koordinasi dulu dengan Mabes Polri, dengan Divukter Divukter nanti kita koordinasi. Kita kira seperti apa langkah akan yang kita lakukan sebagai penyidik dan percaya. Oke, baik, upaya yang akan paling terdekat yang saat ini akan dilakukan oleh pihak kepolisian, mengingat bahwa saat ini terkait dengan berkas hasil dari Firza Husein pun sudah diberikan ataupun sudah dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ini apa upaya-upaya lainnya akan dilakukan? Ya, kita tunggu nanti bagaimana koreksi daripada penilaian Kejaksaan Tinggi terkait kasusnya dari tersangka Firza Husein yang sudah dilimpahkan. Kita tunggu saja bagaimana. Kemudian juga kita nanti berupaya bagaimana kita bisa mendapatkan informasi atau keterangan saksi yang sudah kita naikkan menjadi tersangka Pak Rizik Syihab itu. Baik, demikian. Apakah akan tadi terkait dengan Rizik saat ini masih ada di luar, apakah mungkin akan dijemput paksa seperti itu karena nampaknya ini tentunya akan menghambat terkait dengan penyidikan? Tadi di depan sudah saya sampaikan, kita akan rapatkan dulu rencana tindak lanjut penyidik seperti apa. Nanti tentunya kita nanti akan rapat dengan beberapa terkait seperti Mabes Polri, Divukter dan di situ. Nah, nanti baru kita akan bisa menentukan langkah lebih lanjut demikian Mbak.
Pak Argo, ini tadi Anda mengatakan terkait dengan bukti-bukti, ada juga chat dan juga beberapa percakapan lainnya. Adakah mungkin bukti lainnya yang bisa yang akan dicari lagi oleh pihak kepolisian terkait kasus ini? Nanti kita cek di pengadilan, Mbak. Nanti bukti-bukti yang lain yang ada nanti kita buka di pengadilan biar bisa terfokus, biar tahu kira-kira seperti apa sih ini. Ya, semuanya sudah kita buka semua dan kita sampaikan ya. Nanti kita buktikan di pengadilan, Mbak.